Tepat pada tanggal 28 November 1975, Timor Timur atau Tim-Tim mendeklarasikan kemerdekaannya dari Portugal. Hanya saja, kemerdekaan itu berlangsung singkat dengan masuknya negeri Bumi Lorosai dalam pelukan Indonesia. Semua itu bermula pada tahun 1640 silam. Kelompok orang-orang Portugis datang dan membentuk perkampungan kecil di Tim-Tim. Pendatang dari Portugis mulai bertambah. Okupasi mereka perlahan meluas dari barat Kupang ke daerah lain. Perpanjangan tangan pemerintahan Portugis pun dikukuhkan 60 tahun kemudian. Meskipun begitu, para pelaku sejarah tidak menemukan jejak peninggalan dari perkampungan Portugis di Dili, Manatuto, Lalela, Famese dan sejumlah daerah lainnya yang ada di pesisir utara. Seorang ilmuwan dari Inggris dalam bukunya mengatakan bahwa pemerintah Portugis di Timor merupakan bentuk pendudukan yang paling semena-mena. Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya jejak peninggalan di Pulau Timor. Bahkan sepetak jalan pun tidak ada dari masa kependudukan Portugis. Bahkan kota Dili disebut sebagai tempat paling miskin bila dibandingkan dengan kota-kota termiskin lainnya di Hindia Belanda. Tidak ada tanda-tanda bercocok tanam atau peradaban di sekitarnya. Begitu tulisnya dalam sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1896. Memasuki abad ke-20, Antonio de Oliveira Salazar memimpin Portugal secara otoriter. Dengan slogannya Republik Kesatuan Korporatis atau Estado Novo alias Negara Baru Salazar. Ia memastikan tidak ada kelompok atau partai politik manapun yang akan menggulingkannya. Rezim Salazar memaksakan swasensor, propaganda, dan pemenjaraan politik untuk menetralkan masyarakat. Selain itu, dengan tegas ia menolak pengakuan resolusi PBB pada tahun 1960 tentang dekolonisasi termasuk Tim-Tim di dalamnya. Tonggak kekuasaan pun berganti. Salazar digantikan oleh Marcelo Sateano pada tahun 1968. Saetano mengenalkan primavera atau yang sering disebut dengan musim semi pembebasan. Angin kebebasan mulai berhembus. Diktatorisme pemerintahan Portugis pun tumbang setelah menerima prasyarat resolusi PBB pada tahun 1960 tentang dekolonisasi. Dan Timor pun secara resmi diakui sebagai wilayah non-otonomi di bawah pemerintahan Portugis. Pada tahun 1974, didirikan sebuah partai politik di Timor Timur yang bernama Asociação Popular Democrática Timorense atau disingkat dengan APODETI. Partai APODETI ini dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada akhirnya, keinginan partai APODETI pun tercapai dengan dibentuknya undang-undang yang menyatakan bahwa Timor Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia pada 17 Juli 1976. Namun, keberadaan partai ini perlahan menghilang setelah Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia dan memilih merdeka menjadi negara Timor Leste. Sejarah pembentukan. Pada tanggal 27 Mei 1974, Arnaldo dos Reis Araújo memutuskan untuk mendirikan sebuah partai politik di Timor Timur yang bernama APODETI. Arnaldo adalah seorang pejuang Timor Timur yang selalu ingin membebaskan kampung halamannya dari pendudukan bangsa Portugis. Dalam manifesto aslinya, APODETI menyerukan integrasi otonom ke Indonesia serta menganjurkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Timor Timur. Terbentuknya APODETI sendiri merupakan salah satu buntut yang terjadinya revolusi Anyelir atau peristiwa kudeta militer yang terjadi di Lisbon, Portugal pada 25 April 1974. Revolusi tersebut dilakukan sebagai bentuk perayaan lepasnya rezim otoriter yang berubah menjadi demokrasi bagi penduduk Portugis. Dampak dari adanya revolusi Anyelir tidak hanya dirasakan oleh penduduk Portugal saja, melainkan juga wilayah-wilayah jajahannya termasuk Timor Timur. Peristiwa itu memicu lahirnya partai-partai politik di Timor Timur. Selain APODETI, ada juga Fretilin dan Uni Demokrat Timur atau UDT.
Tujuan Partai Apodeti sendiri adalah untuk mengupayakan Timor Timur bergabung dengan Indonesia sebagai provinsi otonom. Di balik itu, misi dari ketiga partai politik tersebut menimbulkan perseteruan sengit hingga menyebabkan Apodeti menjadi partai yang paling menderita. Bahkan, pada Agustus 1975, tokoh Apodeti sempat ditangkap oleh Fretilin. Memasuki bulan September 1975, Fretilin berhasil mengambil alih kekuasaan di Timor Timur. Keunggulan Fretilin ini membawa mereka melakukan proklamasi kemerdekaan Timor Timur dari Portugal pada tanggal 28 November 1975. Menanggapi peristiwa tersebut, Indonesia melaporkan bahwa politisi Apodeti, yakni Dom Guilherme Gonçalves dan Alexandrino Borromeo telah menandatangani deklarasi Balibo. Deklarasi Balibo adalah pernyataan oleh perwakilan masyarakat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia. Deklarasi tersebut disampaikan oleh Xavier Lopez da Cruz pada tanggal 30 November 1975 di Balibo. Dalam sidang pleno DPR RI tanggal 15 Juli 1976, dibuat sebuah undang-undang yang memuat tentang penyatuan Timor Timur ke NKRI, sekaligus pembentukan Timor Timur sebagai Provinsi Indonesia ke-27. Secara simbolis, Presiden Indonesia menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada FX Lopez da Cruz dan Arnaldo dos Reis Araújo. Setelah itu, pendiri sekaligus ketua umum Apodeti, yakni Arnaldo dos Reis Araújo, diangkat sebagai gubernur pertama Timor Timur. Kemudian, Partai Apodeti dibubarkan. Setelah proses integrasi, Apodeti menekankan bahwa tujuannya adalah untuk mengamankan kelangsungan hidup Timor Timur sebagai provinsi otonom Indonesia dan sangat menentang aneksasi dengan kekerasan. Dalam deklarasi publik di Kongres CNRT pada Agustus 2000, Apodeti menerima hasil referendum kemerdekaan Timor Leste dari jajak pendapat 1999. Apodeti kemudian menjadi anggota CNRT dan bekerja di Dewan Nasional. Pada pemilu pertama Parlamento Nasional di Timor Leste, Apodeti menerima 0,60% suara parlemen. Namun, pada pemilihan Parlemen Timor Leste pada tahun 2007, Apodeti tidak mencalonkan diri dan partai ini diperkirakan sudah tidak ada lagi.